Pemirsa, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi telah menetapkan kebijakan baru terkait seleksi masuk perguruan tinggi 2019 dengan melalui tes terlebih dahulu sebelum mendaftar ke perguruan tinggi negeri. Dan hal ini dianggap positif sejumlah pihak. Dengan sistem ini diharapkan para anak didik sebelum masuk ke perguruan tinggi dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi tes yang diberikan. Terlebih para siswa dapat melihat hasil ujian secara online, tidak perlu menunggu ataupun datang ke lokasi ujian untuk mengetahui hasil tes sebelum masuk perguruan tinggi. Memang saat ini ada perbedaan dalam pelaksanaan masuk perguruan tinggi, namun perbedaan tersebut hanya sedikit. Para perguruan tinggi saat ini pun juga telah memiliki beberapa lokasi bagi calon mahasiswa atau mahasiswi yang akan mengikuti tes. Tidak perlu jauh-jauh datang ke kampus yang akan dituju, cukup di wilayahnya saja yang sudah ada. Sebelumnya SNMPTN ditetapkan kuotanya minimum 30%, kini hanya 20% dan dipindah ke SBMPTN sebanyak 40%. Pada prinsipnya setiap perguruan tinggi melakukan penyempurnaan dalam melayani para calon anak didik serta mudah dan lebih memberikan kesempatan kepada yang membutuhkan. Penetapan aturan baru terkait seleksi penerimaan mahasiswa baru tahun ini dinilai merupakan langkah positif dan lebih efektif. Para siswa pun dapat mengetahui nilai hasil tes tanpa harus mendatangi kampus yang diinginkan. Dan untuk membahas lebih lanjut mengenai sistem baru seleksi penerimaan mahasiswa, kami akan mengulasnya bersama dengan Profesor Dr. Rafiq Karsidi MS, Rektor Universitas 11 Maret langsung dari Solo, Jawa Tengah. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Rafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Rafiq, jadi apa sebenarnya? Iya, ini apa yang berbeda, Pak Rafiq? Mungkin bisa dijelaskan secara lebih rinci dengan sistem sebelumnya ini, Pak. Baik, ya, untuk para pemirsa semua di tanah air. Sebenarnya perbedaan dalam arti jalur-jalur yang ada di perguruan tinggi untuk bisa masuk ke PTN ini tidak berbeda, supaya masyarakat tidak terlalu sah, kemudian bedanya apa? Ya jelas bahwa jalurnya tetap ada SNMPTN masih sama. Sekarang sedang berlangsung pendaftaran PPSS ya. Kemudian yang kedua adalah jalur SBMPTN dan yang ketiga adalah jalur mandiri yang dikelola oleh masing-masing perguruan tinggi. Nah, khusus pada SBMPTN nanti akan merupakan tahap kedua dari jalur seleksi masuk perguruan tinggi negeri ini yang sedikit berbeda. Perbedaannya adalah bahwa kalau dulu seleksi itu menggunakan tes namanya ya, tesnya itu ada 3 waktu itu yang namanya UTBK atau ujian tulis berbasis komputer, kemudian ini juga ada bagian di antaranya Android, dan kemudian satu lagi UTBC atau ujian tulis berbasis cetak. Sekarang hanya satu saja, yaitu UTBK. Nah, ini yang sebenarnya untuk bisa diketahui oleh masyarakat, dan kami memilahkan antara ujian dengan seleksi untuk SBMPTN. Yang ujian ini bisa diselenggarakan untuk diikuti oleh para peserta itu tidak hanya sekali seperti biasa, tapi bisa 2 kali. Bahkan penyelenggaraannya untuk seluruh Indonesia. Ya, bagaimana? Ya, maksimal 2 kali ya. Betul, 2 kali. Nah, ini malah kami selenggarakan kalau dulu rame-rame 1 kali saja. Ini bisa 10 hari atau karena pagi dan sore berarti 20 kali. Nah, karena penyelenggaraannya sangat banyak, maka mohon adik-adik siswa SMA, SMK, dan aliyah atau yang sederajat bisa membaca dulu jadwal itu dengan baik dan bisa memilihnya dengan
sesuai dengan kondisi. Ya Pak betul. Rafiq, coba saya ingin mengklarifikasi. Jadi dari seleksi nasional masuk perguruan tinggi kan ada 3 pola seleksi begitu ya Pak, SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi mandiri. Artinya yang berubah ini hanya yang seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau SBMPTN. Sedangkan untuk SNMPTN ini sendiri tidak ada perubahan begitu Pak ya? Dan perubahannya hanya dari tes ujiannya yang dilakukan secara online begitu Pak? Betul, betul. Jadi pendaftarannya online, kemudian nanti pelaksanaannya juga dengan berbasis komputer gitu ya. Nah, khusus pada SBMPTN ini, nanti polanya adalah yang bersangkutan ikut tes dulu, bisa sampai 2 kali tadi, baru kemudian yang bersangkutan mendaftarkan di perguruan tinggi mana yang akan dipilih. Kalau dulu pelaksanaan tes dan pendaftaran itu menjadi satu, sekarang kami pisahkan, begitu ya. Baik. Pak Rafiq, tetapi mengapa cara yang atau sistem yang baru ini dianggap lebih baik dibandingkan dengan sistem SBMPTN yang sebelumnya, Pak? Apa keunggulannya? Dari sisi metode tadi sudah saya sampaikan, kemudian dari sisi materi Mbak Zakia, bahwa UTBK ini kami sedikit berubah. Kalau dulu namanya ada TKPA, ada TKD, Saintek dan Sodung, dan kemudian ada yang campuran. Sekarang ini hanya 2 tesnya, yaitu yang pertama adalah yang kami sebut sebagai tes potensi skolastik, dan yang kedua adalah tes kompetensi akademik. Nah, yang tes kompetensi akademik itu sama dengan TKD itu, sesuai dengan Saintek dan Sodung, tetapi yang khusus tes potensi skolastik agak sedikit berbeda, karena sebenarnya kami di situ, di yang tes skolastik tadi, itu ingin berusaha memberikan satu cara untuk menseleksi yang tidak membedakan antara orang-orang atau anak-anak yang di kota besar yang mempunyai fasilitas yang cukup sekolahnya dengan anak-anak yang dari jauh, katakanlah termasuk di daerah pinggiran, daerah-daerah tertinggal begitu. Karena CPS tadi ya, skolastik tadi, mereka sebenarnya untuk bisa diketahui potensinya, walaupun sebenarnya mereka katakanlah pembelajaran yang kurang baik, karena secara dasariah dia memang pinter. Kalau dasariah secara pinter, otomatis kira-kira nanti kita akan bisa diprediksi untuk bisa masuk perguruan tinggi dengan sukses gitu ya. Baik, artinya Pak, dari soal-soal ujiannya begitu atau soal tesnya memang sudah dibuat sedemikian rupa sehingga ini bisa merata begitu Pak untuk segala akreditasi. Kami pilih para dosen yang sudah sangat berpengalaman, demikian juga para guru dari berbagai daerah. Kami mintai pendapat, sehingga dengan demikian maka seadil-adilnya nanti memperhatikan kondisi Nusantara yang berbeda ini. Baik, kemudian Pak ini sistem Mbak, ya silakan. Yang kedua khusus mereka yang mengambil mata pelajaran program studi ya, seperti olahraga dan seni. Kalau dulu ada namanya tes keterampilan, sekarang kami ganti dengan namanya portofolio. Jadi bukan ditiadakan, tapi diganti dengan portofolio. Nah, sistem portofolio yang kami siapkan juga sedemikian rupa lengkap untuk kemudian bisa mengetahui sejauh mana misalnya bakat, keterampilan, dan juga pengalaman-pengalaman yang dikuasai oleh anak-anak. Jadi demikian yang saya kira secara khusus perbedaannya itu ya. Oke. Baik, kemudian Pak yang ketiga satu lagi Mbak. Yang ketiga jumlah pilihan. Kalau dulu boleh 3, sekarang hanya 2 saja pilihannya. Yaitu boleh misalnya begitu, seorang anak mengambil 2 program studi itu dalam 1 universitas, atau boleh juga dalam 2 universitas yang berbeda. Apakah itu
mau sama program studinya atau berbeda itu tidak soal. Itu saja bedanya.